Malam hari ini acara puncak kita adalah talk show kelima kontestan kita. Untuk itu satu demi satu akan kami panggilkan ke depan. Yang pertama adalah Amir Sambadi. Ini dia Amir. Mas Amir ini yang ketiga kalinya atau yang keempat kalinya ya? Hah? Satu sini. Satu dekat gua. Yang kedua Mas Hermanto Dardak. Saya udah minta ke Mas Anto, kalau beliau jadi Ketua IAITB, saya bagian keuangan, ngurusin keuangan. Yang ketiga Mas Dasep, tepuk tangan untuk Mas Dasep. Mas Dasep inilah yang berbisnis berdasarkan entrepreneur, technopreneur. Keempat, Ibu Nining. Beliau ini adalah berkonsentrasi dengan UKM-nya di UI. Oh iya dong. Ibu Nining adalah 76. Tepuk tangan dulu untuk 76. Gue gak nyebutin yang lain. Salah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Masum. Tepuk tangan. Dan ini adalah kelima calon ini, mau tidak mau kita berikan tanda yang ichiban, alias susah memilihnya. Benar tidak? Semuanya bagus. Iya kan? Semuanya bagus? Ini Pak Coki. Ya, apa Pak Coki? Yang mana Pak Coki? Ini? Cailah. Presidium, jadi gimana dong masalahnya ini 4 tahun, ini 5 calonnya. Ibu Yani, Pak Bastian, siapa lagi? Satu lagi, Pak Coki. Oke, Pak Coki sipil 75, Pak Bastian 88, Bu Yani 70. Bu Yani dulu, Bu Yani. Saya singkat saja Bapak dan Ibu para calon ketua IAITB yang terhormat. Jadi tadi tentunya saya sudah menjelaskan masalah pengembangan kampus ITB ke depan. Apabila Bapak atau Ibu menjadi ketua ikatan alumni, apa rencana Bapak dan Ibu mendukung mimpi kita bersama itu untuk memperoleh kampus besar Green Techno Art kampus di Wali ini. Terima kasih. Apa bapak-bapak dan ibu-ibu bersedia menyerahkan gajinya selama 3 tahun? Oh bersedia? Wis. Mas Bastian. Terima kasih Pak. Selama ini memang saya mengikuti ketua umum IAITB ini biasanya dari birokrasi Pak. Jadi ya kami melihat 2 kali menteri Pak ya. Sebelumnya juga pernah mantan Dirut Telkom itu Pak ya. Nah ke depan ini memang ada beberapa orang birokrasi Pak ya. Dan juga ada terkait dekat-dekat birokrasi juga nih. Walaupun nggak langsung gitu. Nah kami mengharapkan ini Pak program ke depan mungkin lebih membumi untuk Bapak dan Ibu ya. Lebih membumi tidak hanya sekedar halal bihalal, golf gitu Pak ya yang seremonial. Mungkin kira-kira apa program yang bisa dirasakan oleh kami anggota-anggota di bawah gitu Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Bastian. Ke Pak Coki, Mas Bastian udah langsung to the point. Ada yang birokrasi nggak boleh gitu? Terima kasih Pak Ifeb kepada para calon ketua alumni ITB yang terhormat. Pertanyaan saya sebenarnya menyangkut masalah sinergi dunia usaha. Khususnya pada beberapa debat yang lalu, saya
melihat beberapa hal yang belum dielaborasi secara jelas, terutama untuk menghadapi investor di dalam memajukan usaha-usaha bagi alumni kita. Ketidaksadaran mengenai risk exposure, forex loss maupun exchange rate, yang mana juga kita menghadapi tingkat suku bunga tinggi dan spread yang tinggi pada arsitektur perbankan kita. Dan kita tahu juga BUMN tidak diizinkan untuk melakukan overseas loan oleh karena beberapa risiko pegging yang terlalu mahal untuk dilakukan. Khususnya kepada calon nomor 1 mungkin, mudah-mudahan bisa mengelaborasi, karena saya mendengar waktu di Batam ya, sama di Medan, itu ada beberapa hal yang perlu dielaborasi, bagaimana caranya untuk melakukan breakthrough, terobosan, untuk memberikan kerjasama yang lebih, terutama untuk spread yang terlalu tinggi, ya, di compare to other countries ya, itu spread kita masih tinggi, juga portofolio pada usaha-usaha UKM itu masih kurang rendah tingkat suku bunga pinjamannya. Begitu Pak. Oke. Silakan. Saya kira cukup Mas Yogi. Monggo silakan siapa dulu yang mau menjawab? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali berada di sini. Ini adalah masa-masa yang sangat menimbulkan excitement buat saya. Adrenaline exercise. Wow. Jadi saya mau jawabnya nomor 3 dulu aja ya. Kita urut dari nomor 3, nomor 2, terus nanti jawaban puncaknya di Mbak Yani. Jadi berkaitan dengan sinergi dunia usaha ya. Kayaknya pertanyaan ini karena saya membina kewirausahaan, membina UKM. Saya juga ngajar di SBM sama Pak Dwi Larso, jadi rasanya itu sesuatu yang jadi makanan sehari-hari lah. Tapi kalau kita bicara mengenai sinergi itu, kita ada 3 elemen yang ingin saya kemukakan di sini. Pertama adalah berkaitan dengan link dan match ya. Kalau kita bicara usaha itu kan membutuhkan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu sebetulnya banyak yang ingin memberikan pembiayaan tapi tidak tahu siapa yang ingin dibiayai. Jadi ada asymmetric information yang membuat orang itu tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi harus ada yang link and match. Jadi transparansi harus ada, informasi harus ada. Hal yang kedua adalah berkaitan dengan pembiayaan. Itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah yang indirect. Indirect itu adalah melalui bank. Kebetulan kalau bank itu di sini ada Pak Suko tadi, Pak Sukoryanto dari Bank Mandiri. Masih ada nggak ya, Pak Suko? Kami mendesain untuk Bank Mandiri wirausaha muda mandiri yang sudah berjalan 4 tahun dan Juni kemarin memenangkan hadiah Asia Responsible Entrepreneurship Award. Jadi kami sudah membuat banyak alumni ITB terutama yang memenangkan di dalam lomba tersebut. Dan ini sesuatu yang sangat membanggakan karena setiap tahun, saya sudah hampir 7 tahun nih jadi juri terus dari Citibank Award, kemudian Wirausaha Muda Mandiri. Jadi kalau kita lihat indirect finance itu adalah yang berasal dari bank. Jadi kita bisa bikin proposal, ada KKMB, konsultan keuangan mitra bank bisa dikembangkan. Dan itu sesuatu program yang resmi dari Bank Indonesia. Satu lagi adalah direct finance, adalah yang berkaitan dengan venture capital. Kebetulan karena saya membawahi Bahana Ventura. Bahana Ventura itu di seluruh provinsi itu ada, jadi rasanya nggak susah. Nggak susah. Yang susah adalah bagaimana menjalin kepercayaan. Karena banyak perusahaan di Indonesia itu masih belum percaya dengan orang yang memasukkan saham di sana. Seolah-olah sepertinya ingin mengakuisisi. Jadi ini adalah kendala psikologis yang harus kita atasi bersama. Jadi itu tadi jawaban mengenai sinergi dunia usaha.
Kalau mengenai bagaimana spreadnya terlalu besar dan sebagainya, kita bisa datang ke BI. Kayaknya BI itu bisa menaik dan turunkan SBI-nya. Dan itu adalah hal yang bisa dilakukan karena kebetulan saya punya banyak murid di Bank Indonesia. Jadi ya gampang lah, insya Allah. Gitu ya. Jadi itu musola kita bisa pakai di rumah emperan juga. Nah itu adalah kegiatan yang kumuh ya, karena itu benar-benar miskin. Yang setengah kumuh itu yang dengan Citibank itu memberikan hadiah untuk mereka yang memiliki kredit di bawah 10 juta rupiah. Dan kami sudah 7 tahun mengadakan lomba meneruskan dari UNDP dan UNCDF. Jadi ini sesuatu yang sudah berjalan langsung dan kami sedang membuat website khusus untuk ini. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, puncaknya adalah pertanyaannya Mbak Yani. Wow. Mbak, saya itu punya cita-cita bikin Republik ya ITB. Wah, jadi kalau saya insya Allah saya terpilih, saya punya banyak menteri Mbak. Wow, menterinya banyak. Ya, kalau berkenan sih Pak Dadak jadi menteri aku. Wah, Mas Amir jadi menteri aku. Dasep, Mas jadi ya no problem Mbak. Tadi jawabannya no problem kan? Wow, jadi nggak problem, soalnya aku selalu merekrut yang hebat-hebat. Kalau nggak mau cari yang lain. Jadi sekarang begini Mbak, untuk bukti bahwa saya serius nih, serius. saya bikin tadi malam tuh saya bikin jingle. Aku nyanyikan ya jinglenya ya. Dari grassroots terbang ke Harvard, pemberdaya siawer UKM, pilih kontestan yang nomor 4, Republik iya akan paling keren. Alumni dihebatkannya, gubernur IA dimunculkannya, kabinet IA unjuk giginya, presiden IA pelayannya. Alumni muda dibinanya, yang tua jadi mentornya. Dosen ITB pun sejahtera, handal berkelas dunia. Wah. Kampus Walini pengembangnya, beasiswa diberikannya. IA untuk Indonesia, kitalah putra terbaiknya. Nah, sekarang lagunya ya. Teganya ya. Itu kata-katanya dulu dong. Ya, lagunya ya. Kayaknya nggak kedengeran. Nggak kedengeran deh, nggak kedengeran. BB-nya belum, pulsanya udah ditambah belum tuh? Berdaya. Pilih kontestan yang nomor 4, Republik IA paling keren. Para alumni dihebatkannya, gubernur IA dimunculkannya, kabinet IA unjuk giginya, presiden IA pelayannya. Alumni muda dibinanya, yang tua jadi mentornya. Dosen ITB pun sejahtera, handal berkelas dunia. Kalau Amir yang ini gue potong, 76 nggak boleh. Ada kode etik, angkat 76. Beasiswa diberikannya. Ada kode etik, untuk Indonesia, kitalah putra terbaiknya. Wow, ya. Kita adalah putra terbaiknya. Mestinya harusnya ada musik, tapi karena nggak ada musik ya nggak apa-apa. Terima kasih. Wabillahi tauhid wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 76. Hidup Sri Mulyani. Monggo. Ali dulu Ali. Ya Ali jangan. Ali nggak boleh, Ali nggak boleh. Nggak boleh. Tepuk tangan juga untuk Pak Dwi Larso dari SBM ITB. Udah. Anak gue salah jurusan, pengen di SBM.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi datang terlambat. Nama saya Alia Segaf, mesin 84. Ini satu angkatan sama saudara saya Dasep. Saya masuk tadi agak terlambat. Saya tanya, tidak ada lagu Indonesia Raya di sini. Tapi tadi ada lagu barat dan semuanya berdiri. Ada punya persoalan yang luar biasa acara ini karena tidak ada lagu Indonesia Raya. Itu yang pertama. Mohon maaf, lagu Indonesia Raya akan adakan penutup dan saya harap Anda hadir terus. Oh, setelah. Yang saya mau tanya sekarang adalah urusan Indonesia Raya. Anda jangan menyalahkan panitia, di rundown ada Indonesia Raya. Nggak ada itu. Yang kedua, yang saya tanyakan. Oh, dia udah lihat rundown lagi. Yang saya tanyakan, tidak mungkin kita bisa memimpin IAITB tanpa jiwanya. Artinya saya ingin katakan, selama ini ketua IA itu berpikir dirinya punya obsesi dan mimpi dan hayalnya, sementara gerbongnya kemana, orangnya kemana, pimpinannya kemana, ininya kemana. Maksud saya, pertanyaan saya kepada 5 kandidat nih, apa jiwa dari konsep visi dan misi Anda yang menyatukan seluruh alumni ITB ini untuk membangun bangsa ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali mau maju 2015 nggak? Tunggu, mau nanya lagi. Sebentar, saya tetap ketua IA tanpa status. Monggo. Ya, terima kasih. Ini seru. Ya. Terima kasih. Nama saya Daniel dari AR84. Ya, saya mau nanya, ini ada 5 calon ya. Ini apa keistimewaannya apa nih? Yang membedakan antara kelimanya ini menurut para peserta apa yang membuat dia berbeda? Nah, ini mungkin supaya kita bisa tahu nih, apa namanya? Yang membedakan antara Mas Amir sama Mas Hermanto sama Dasep sama Mbak Nining sama Mas Sum. Apa ini perbedaannya? Ya, terima kasih. Lu gak butuh moderator lagi kali ya? Iya, iya. Ya, ini sudah lapangan basket bener ini. Jadi, Monggo, Mon. yang saya ingin tanyakan, Sorry, nama sama angkatan. nama saya Moni, you remember money, you remember me. Angkatan. 76 TK. Oke, yang saya tanyakan adalah bahwa tadi pertanyaannya adalah ITB yang membumi. Sungguh suatu kemunduran itu. Kita ingin tahu kepada Anda-Anda yang melangit itu seperti apa dan bagaimana Anda mencapai langit yang seperti itu. Karena udah nggak modal ITB itu membumi. Balik lagi, orang dulu tahun 78 itu melangit, kita berani ngomong itu pimpinan nasional, turunkan. Jadi, yang iya makanya seperti sekarang ini kan ketua ITB-nya melangit, nggak tahu orang-orangnya membumi. Kita harus membawa semuanya ikut ke langit. Itu yang paling penting. Seperti Daniel tadi ngomong, adalah apa yang membedakan sehingga Anda bisa mencapai langit itu, dan langitnya yang seperti apa. Karena problem kita adalah IAITB ini sangat heterogen, tapi kita nggak pernah kompak. Kemarin yang menunjukkan agak kompak adalah kontes band. Benar itu, semua pada jadi monolitik. Nah, bagaimana membuat acara-acara yang seperti itu yang juga melangit. Oke, terima kasih. Bedanya apa? Ya, saya lagi, ya. Mbak. Ya. Silakan. Ya, ini dulu. Baik. Udah, berantem aja dulu. Yang tua. Ya. Saya lebih tua. Saya John Helmi, TK 82. Jadi 6 tahun lebih tua dari Mas Moni. Boleh nanya, Dang? Saya, isu yang terhangat sekarang ini adalah tentang e-vote, internet voting. Sementara para konservativisme pengen kita masih kumpul setiap 4 tahun sekali untuk pemilihan ketua
IAITB sebagai pemilu raya, jadi ajang silaturahmi. Di satu sisi ada kawan-kawan kita yang menginginkan internet voting tidak harus hadir, sehingga pemilu bisa dilakukan di rumah masing-masing dan di luar kota dan di luar negeri. Ini ada dua pendapat. Kalau misalnya internet voting kita okekan, pemilu akan sepi. Silaturahmi mungkin tidak akan seperti yang selama ini kita lakukan. Saya mau tanya, bagaimana pendapat para kandidat tentang isu ini? Terima kasih. Satu lagi, Bos. Terima kasih John Helmy. Bisa Satu ya? lagi aja, Ya. satu lagi. Oh, boleh dua. Satyo ntar. Iya. Terima kasih. Saya Arya, sipil 89. Iya, saya Arya itu. Saya mau nanya, sederhana saja. Apa target dari masing-masing? Target pribadi dari masing-masing kandidat. Kalau Amir misalnya setelah ini mau jadi apa? Senior saya ini Pak Dardak habis jadi wamen ini mau jadi apa? Pak Dasep ini setelah jadi ini mau jadi apa? Bu Nining habis ini mau jadi apa? Pak Sum ada target ini, nggak usah bohong kita. Pak Sum habis ini apa targetnya? Itu yang pertama. Yang kedua, andai kan misalnya para kandidat tenang. Andai kan para kandidat ini adalah misalnya Bang Amir, ternyata setelah ini diberhentikan dari biru, apakah masih maju di ketua alumni? Pak Dardak tiba-tiba SBY lagi pusing karena dicopot dari wamen, apakah masih ingin jadi ketua IA? Dasep misalnya tiba-tiba bangkrut, habis semua, tidak lagi mesin-mesinnya, terpaksa di karyawan, dibunuh. Apakah masih ketua alumni atau ketua alumni? Mbak Nining tiba-tiba rektor UI melihat bahwa Mbak nggak pantas lagi dosennya, diusir aja. Apakah masih mau dibimbing di dosen D masih jadi ketua alumni? Dan Pak Sum, apakah kalau Bapak tiba-tiba dicopot, apalagi kan menteri Anda baru nih, dicopot dari deputi BUMN, apakah masih mau maju di ketua alumni lagi? Terima kasih. Tipikal anak Medan sekali. Aku anak Medan. Satyo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyo Fatwan 78 DM. Pertanyaannya agak serius sedikit, karena saya khawatir pemilu kali ini justru akan membubarkan ikatan alumni karena database-nya nggak jelas. Jadi saya mau tanya ke masing-masing calon ketua umum, menurut hitungan Anda, hak suara yang sahih itu ada berapa? Dan dasar perhitungan Anda itu dari mana? Terima kasih. Oke. Baik. Kayaknya jalan-jalan. Nyanyi lagi. Jawabannya yang kedua tuh menarik banget tuh tadi ya. Bedanya apa? Yang jelas saya perempuan satu-satunya. Wah. Perempuan satu-satunya paling cantik lagi ya. Wow. Iya dong jelas. Yang lain kan ganteng. Nah. Bu Esti pulang. Jadi kalau tadi Mas Ali nanya visi yang menyatukan bangsa ya. Wah. Kita itu kan punya Pancasila ya. Wah, Pancasila itu kan keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita mau menyatukan bangsa ya kita harus pakai kebinekaan. Kalau menurut saya yang membuat Amerika itu menjadi kuat karena dia menghargai kebinekaan. Jadi kalau kita ingin ITB bagus, kita harus menghargai kebinekaan. Kita selalu membutuhkan pihak lain, tidak mengejek pihak lain dan tidak mengecilkan pihak lain. Jadi menurut saya, ya itulah intinya. Jadi kalau kita kan, kalau kebetulan saya beragama Islam ya, dikatakan kalau Tuhan mau itu dibikin semuanya homogen, tapi Tuhan tidak berkenan. Jadi itu adalah sesuatu yang harus menjadi patokan bagi kita bahwa memang sengaja dibuat seperti itu. Jadi kalau ingin menyatukan bangsa yang berbeda-beda, kita harus memiliki tujuan yang sama.
Jadi ini pertanyaan related dengan yang ditanyakan oleh Moni ya. Bagaimana kita caranya melangit ya, kalau udah terlalu membumi banget, lupa sama langitnya. Kalau menurut saya kalau kita mau melangit, kita cita-cita world class university udah ada ya. Cuman yang disebut world class itu kayak apa sih? Apakah kita misalnya mendatangkan pemenang Nobel tahun 80-an itu menjadi world class university? Itu kan mestinya harus ada kisi-kisinya yang kita bisa capai bersama. Kemudian kalau mau melangit ya, saya mentang-mentang saya ini suka yang kumuh-kumuh, bukan berarti saya nggak punya cita-cita tinggi. Cita-cita tingginya apa? Saya ingin mengedukasi seluruh pemimpin Indonesia, karena saya adalah CEO dari Indonesia Center for Public Policy Studies. Yaitu saya ingin bahwa para pemimpin Indonesia itu memiliki etika, pengetahuan yang memadai, tidak transaksional. Kalau kita lihat banyak sekali yang policy itu dibikin secara transaksional. Jadi akibatnya kita tidak lagi memikirkan rakyat yang banyak, hanya memikirkan bagaimana sepiring nasi dan segenggam berlian buat kita sendiri. Jadi menurut saya kalau mau bercita-cita tinggi ya kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi menurut saya jangan diremehkan apa yang ada di bumi, karena itu juga bumi dan langit itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian Mas John Helmy mengenai e-vote ya. Saya pikir namanya ITB, T-nya itu apa sih? Tempe. Enggak lah, teknologi. Jadi kalau ITB berani pakai nama teknologi, kenapa nggak berani pakai e-vote? Menurut saya lucu banget itu. Jadi T-nya ya teknologi. Pakai itu, kalau kita nggak berani pakai, jangan sebut namanya ITB. Jadi saya meragukan kontestan di sini yang tidak mau pakai e-vote. Nggak ITB banget gitu loh. Jadi ITB T-nya bukan tempe loh, tempe, bukan. ITB itu T-nya teknologi. Jadi kita harus percaya dengan teknologi kita mengedukasi anak didik kita untuk bisa tahu teknologi. Kemudian kita nggak percaya dengan teknologi kita. Kalau kita nggak percaya, lo siapa lagi yang mau percaya sama ITB? Itu aja logika sederhana. Nah mengenai hak suara yang sahih berapa? Yaitu tugasnya panitia, kalau perlu kita turunkan tim sukses semua datang dan mengecek. Jadi jumlahnya berapa, itu adalah sesuatu yang kita bisa upayakan. Kemudian mengenai target pribadi. Waduh, saya itu, kalau seandainya saya tiba-tiba apa tadi? Tiba-tiba Mas Dasep, I got fired from UI. Wah kalau I got fired from UI itu berarti apa? Ya saya bebas banget, saya masuk ITB aja lagi. Gampang, orang saya udah ngajar di ITB kok. Saya kan udah ngajar setiap hari Senin. Tanya tuh Pak Bilarso. Dan saya merasa bahwa sebetulnya saya itu ikut dalam running IAITB itu tujuannya cuma satu. Saya tuh ingin beramal aja. Jadi mau apapun yang terjadi karena tujuannya udah jelas, nawaitunya jelas. Kalau di dalam agama Islam bahwa kalau kita mau sholat kita niat. Kita mau sholat niat, kita mau puasa niat, mau jadi ketua IAITB juga harus niat dong. Niatnya juga harus benar, bukan karena kita mau apa. Kalau nggak niat yang benar nggak usah deh, nggak usah gitu. Jadi saya merasa bahwa sesudah saya 2 tahun nelatenin anak-anak ITB 76 bikin buku, namanya Kompetensi Anak Bangsa di Era Global. 2 tahun itu masa yang ya menyenangkan, ya stres ya, karena saya baru menyadari anak-anak ITB itu menguasai seluruh sektor dalam perekonomian. Dia bisa mengisi seluruh sektor dalam perekonomian dan anak ITB itu berhasil lagi ya. Mohon diperingkas Bu Nining. Apa? Mohon diringkas sedikit. Oh diringkas. Waktunya. Oke. Kayaknya kalau buat perempuan lebih diringkas deh. Enggak, moderator harus tegas. Emangnya tadi Pak lama, emangnya gue
5 menit, 5 menit. Gara-gara diskriminasi gue perempuan. Enggak. Enggak boleh. Enggak. Gue bercanda. Oke, saya ringkas ya. Jadi artinya pertanyaannya tadi adalah mengenai database. Hak suara sahih berapa? Udah tadi Anda bicara soalnya. Ya saya gini. Enggak. Suara yang sahih itu berapa? Itu kan kita bisa saling ngecek aja. Artinya saya nggak bisa sebut numbers ya. Yang pasti mesti lebih banyak dibandingkan yang 4 tahun yang lalu. Ada yang orang bilang berapa 60.000, 70.000. Tapi kan kita nggak tahu mereka apakah willing untuk vote apa enggak. Jadi kita cek aja. Saya pakai metodenya Mas Moko itu, misalnya kalau orang willing to vote, ya dia daftar aja. Kita giving offer, kemudian kita kirim pin aja buat dia dan dia bisa mengembalikan memvote berdasarkan itu. Jadi sahihnya itu bukan berdasarkan dari populasi, tapi willingness to vote-nya itu. Dan itu saya kira nggak susah kalau kita benar-benar mau bekerja. Jadi saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 76. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya.